Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan li ulil qulubi wal absar, wa tabsiratan li ulil albabi wal i'tibar. Wa ashhadu an la ilaha illallahul barrul karim, ar-raufur rahim. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-hadi ila siratim mustaqim, wa da'i ila dinin qawim. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ali kullin was sahabah wa sairis salihin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1441 Hijriah. Mari kita di hari yang mulia ini kembali meneguhkan keimanan kita kepada Allah dan bertekad mempertahankan keberlanjutan atau kontinuitas dari semangat kita beribadah di bulan Ramadan. Makanya di bulan Syawal, untuk menjaga keberlanjutan itu, semangat beribadah, motivasi beribadah di bulan Ramadan, Nabi mengingatkan kita untuk berpuasa Syawal selama atau sebanyak 6 hari. Dan apabila ini dilakukan, kata Nabi, barang siapa yang berpuasa di bulan Syawal, di bulan Ramadan, lalu kemudian melanjutkannya dengan 6 hari berpuasa di bulan Syawal, kana kasiyamid dahri, maka dia seperti orang yang berpuasa selama setahun. Kana tamamas sanah, dalam hadis yang lain. Mengapa dikatakan sama dengan berpuasa setahun? Karena di hadis yang lain itu dikatakan al-hasanatu bi asyri amsalihha, karena satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Para ulama mengatakan satu bulan Ramadan disamakan dengan atau setara dengan 10 bulan, dan 6 hari setara dengan 2 bulan, sehingga kemudian totalnya 1 tahun. Karena itu, bagi yang belum menyelesaikan ibadah puasa Syawalnya atau belum melakukan sama sekali, masih ada waktu 9 hari atau 8 hari kita melaksanakan puasa Syawal itu, karena begitu besar fadilahnya, keutamaannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah Jumat hari ini, saya ingin mengutip sepenggal kisah di dalam Al-Quran, karena Al-Quran itu berisi bukan hanya pengajaran-pengajaran yang bersifat langsung atau ayat-ayat yang menganjurkan kita secara langsung, secara terang benderang menyuruh kita melakukan kebajikan, tetapi ada kisah-kisah yang bisa menjadi petunjuk bagi kehidupan kita. Kisah yang saya maksud adalah berkenaan dengan kisah Nabi Musa alaihi salam di dalam Al-Quran. Singkat cerita bahwa di dalam Al-Quran Allah menugaskan Nabi Musa bersama Nabi Harun untuk mendatangi Fir'aun. Allah menyatakan dalam Al-Quran, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian berdua ke Fir'aun, karena sesungguhnya dia benar-benar sudah melampaui batas. Dia sudah tagha. Dia sudah melampaui batas dalam kemusyrikan, di dalam kekafiran. Tetapi Nabi Musa dan Nabi Harun ini mengatakan bahwa mereka takut.
mereka khauf terhadap Fir'aun, dan mereka khawatir jangan sampai Fir'aun langsung saja memberikan siksa atau hukuman kepada mereka ketika mereka datang menemui Fir'aun. Tetapi Allah mengatakan kepada mereka, la takhafa, kalian berdua jangan khauf. Jadi khauf itu adalah ketakutan yang karena membayangkan sesuatu yang buruk dialami, itu khauf. Jadi rasa takut karena ada sesuatu yang membayangi yang buruk yang akan menimpa, yang akan dialami. Mereka takut, tapi Allah mengatakan la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Saya bersama kalian berdua, dan saya mendengar dan melihat. Demikian juga ketika Nabi Musa berhadapan dengan para ahli sihir Fir'aun. Di saat para ahli sihir Fir'aun sudah melemparkan tongkat-tongkat mereka, dan itu kemudian yukhayyalu ilaihi annaha tas'a, terbayang pada diri Nabi Musa bahwa tongkat-tongkat dan tali itu terlihat seperti ular-ular. Nabi Musa pada saat itu dikatakan di Al-Quran itu fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Nabi Musa merasa di dalam dirinya ada khauf, ada khifah. Lagi-lagi ada khauf yang dirasakan, yaitu ketakutan membayangi sesuatu yang buruk akan menimpa, karena tongkat-tongkat dan tali-tali para penyihir terbayang dalam penglihatannya berubah menjadi ular. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi Musa, baik ketika dia dan Nabi Harun disuruh oleh Allah menemui Fir'aun, dan begitu juga ketika Nabi Musa berhadapan atau menyaksikan tongkat-tongkat dan tali-tali para penyihir telah berubah menjadi ular. Yang pertama, Allah mengatakan kepada mereka, faqula lahu qawlan layyina. Kalian tidak perlu takut. Yang penting kalian, kata Allah, sampaikan kepadanya, ucapkan, faqula lahu, ucapkan kepadanya qaulan layyina, berbicaralah dengannya itu dengan lemah lembut, dengan cara halus, jangan kasar. Ini menggambarkan satu upaya ikhtiar untuk menghilangkan rasa khauf itu, rasa takut. Takut akan mengalami sesuatu yang buruk yang akan dilakukan oleh Fir'aun. Jadi Allah mengatakan kepada mereka, faqula lahu qawlan layyina, berucaplah dengan ucapan yang lemah lembut. Ini ikhtiar, ini usaha. Begitu juga ketika Nabi Musa ketakutan melihat tongkat dan tali sudah berubah menjadi ular atau terbayang dalam penglihatannya seperti ular. Allah mengatakan kepadanya, jangan takut, la takhaf, innaka antal a'la, engkau lebih tinggi, lebih hebat. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u, lemparkan kau punya tongkat, tongkatmu yang ada di tanganmu itu lemparkan. Niscaya tongkat itu akan menelan ular jadi-jadian yang diciptakan oleh para penyihir itu. Jadi Nabi Musa melemparkan tongkatnya, sehingga kemudian tongkatnya menjelma menjadi ular yang menelan semua ular jadi-jadian itu. Ini lagi-lagi menggambarkan ikhtiar, usaha, upaya, bahwa ketika kita merasa takut, dihantui perasaan takut, khauf, dalam istilah Al-Quran, terbayang sesuatu yang buruk akan menimpa, maka kita harus berusaha. Sekecil apapun usaha yang kita lakukan, kita tetap harus berikhtiar. Persoalan usaha kita itu akan berhasil, itu urusan belakangan. Berdasarkan dua kisah ini, seperti itu pengajaran yang kita dapat dari Al-Quran, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebut dengan khauf. Jadi kita ini sebenarnya sekarang ini di saat mewabahnya COVID-19 ini, kita semua merasa khauf. Jadi terbayang dalam pikiran kita, jangan-jangan kita akan tertular virus corona. Nah, rasa khauf ini harus ditepis
dengan upaya-upaya ikhtiar kita. Makanya ketika kita saat ini di era yang disebut dengan new normal ini, kita menggunakan masker, kita menjaga jarak, kita menjaga kebersihan, terutama tangan kita selalu mencucinya dengan sabun. Maka itu semua adalah bentuk ikhtiar, upaya yang Allah tetapkan sebagai bagian dari sunnah kehidupan yang Allah tetapkan dalam kehidupan ini. Tetapi kepada Allah, kita sebenarnya harus mengedepankan takut dalam pengertian pengagungan kepada Allah. Dan inilah yang disebut dengan khasyah. Jadi kalau takut kepada Allah itu adalah khasyah. Perasaan takut karena pengagungan kepada Allah. Karena itu khasyah tidak bisa ditujukan kepada manusia, kepada makhluk. Kita tidak bisa khasyah kepada makhluk. Tidak boleh khasyah kepada makhluk. Yang boleh adalah khasyah kepada Allah, yaitu rasa takut karena pengagungan kepada Dia yang memang Maha Agung, Maha Besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga kita semua bisa menangkap makna atau hikmah dari apa yang kita rasakan saat ini dalam kehidupan kita, dan bisa menangkap makna-makna pesan-pesan agama baik dari Al-Quran maupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin. وقال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلِ كلمتك إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أجل أكبر والله يعلم ما تصنعون